Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya, amin. 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 Baik, shalom, selamat malam ya semuanya. Puji Tuhan, kita kembali lagi bisa belajar, dan hari ini kita memasuki kitab 1 dan 2 Samuel ya. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa kita ada dalam lesson yang ke-9 tentunya. Saya ulang-ulang terus ini biar kita ingat seluruh order yang kita sudah pelajari sampai hari ini. Dan lesson 9 inilah yang terbesar karena di dalam lesson ini kita akan melihat seluruh rangkuman intisari dari setiap kitab demi kitab. Dan tanpa terasa kita sudah memasuki kitab 1 Samuel dan 2 Samuel ya. Kita akan mulai dari 1 Samuel dulu. Nah, kitab 1 Samuel ini adalah kitab yang membuka satu bagian yang baru ya. Kalau saudara ingat waktu pertama kali saya menyampaikan mengenai preview perjanjian lama ya. Coba saudara perhatikan ini ya, masih ingat dong ya. Ini kira-kira 10 tahun yang lalu saya sampaikan. Enggak lah ya, ini beberapa bulan yang lalu waktu itu saya sampaikan bahwa ada masa primeval, masa bapak-bapak leluhur Israel, masa Exodus, masa penaklukan tanah Kanaan, hakim-hakim. Nah, ini ada dalam masa yang ke-6 ya. Kita ada dalam masa yang ke-6 di mana saya sebut waktu itu sebagai United Kingdom. Karena di masa inilah Israel itu bisa bersatu. Kalau saudara ingat waktu kemarin kita sudah, minggu lalu kita belajar bahwa Israel itu hidup tanpa raja pada masa hakim-hakim, dan ini adalah masa kegelapan di Israel di mana mereka melakukan apa yang mereka kehendaki. Nah, di masa kitab hakim-hakim 1 Samuel inilah mereka benar-benar bersatu sebagai satu bangsa. Ya. Nah, jadi kitab 1 Samuel ini membuka tahap baru di dalam sejarah bangsa Israel. Gitu ya. Jadi kalau saudara ingat, kitab hakim-hakim itu mencakup kurang lebih 350 tahun, cukup panjang. Setelah mereka ada di masa hakim-hakim, mereka diperintah oleh hakim terakhir yaitu Imam Eli, kemudian Samuel, yang kita sudah mengerti akhirnya mereka meminta raja kepada Tuhan. Nah, kitab 1 Samuel ini sebenarnya 1 dan 2 Samuel itu kalau di dalam teks asli bahasa Ibrani itu hanya satu bagian saja, yaitu kitab Samuel begitu ya. Tetapi Septuaginta, yaitu terjemahan bahasa Yunani dari bahasa Ibrani di Perjanjian Lama, membaginya menjadi dua bagian. Jadi dibagi menjadi 1 dan 2 Samuel. Lalu juga Septuaginta memberikan judul 1 dan 2 Kerajaan. Kalau di Latin Vulgate itu di second 1 dan 2 raja-raja jadi ketiga dan keempat gitu ya. Jadi pembagiannya agak sedikit berbeda dengan apa yang kita punya saat ini. Jadi apa yang saudara punya 1 dan 2 Samuel itu tidak ada di dalam teks aslinya. Ini hanya pembagian-pembagian yang diberikan oleh para terjemahan-terjemahan dari kitab Ibrani di Perjanjian Lama ya. Nah, kitab 1 Samuel ini adalah membuka satu lajur untuk menyatakan apa yang sudah kita pelajari di kitab Rut ya. Selamat malam Hani dan Budi. Shalom. Ya, salam bisa kembali bergabung ya. Puji Tuhan, selamat bergabung.
Oke, kita masuk dalam kitab 1 Samuel ya. Saya belum sempat upload yang minggu lalu, nanti mungkin malam ini atau besok saya upload ya. Jadi saudara bisa dengarkan lagi yang sempat miss, yaitu kitab Hakim-Hakim dan Rut. Kalau saudara membuka kitab Rut pasal 4 ayat 21-22, di sana dikatakan Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Daud, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Daud. Nah, jadi kenapa kitab Rut itu perlu? Karena di dalam kitab Rut ini adalah kitab transisi di mana memberikan introduction atau perkenalan kepada satu tokoh raja yang besar di Israel, yaitu Raja Daud. Ya, karena itulah sekarang kita lebih masuk ke detail kepada apa yang nanti Daud akan lakukan. Tapi sebelum itu kita masuk ke raja pertama dulu, yaitu Raja Saul. Nah, kemudian kita akan melihat juga siapa penulis dari kitab 1 Samuel ini. Nah, banyak para ahli menyatakan kemungkinan besar Samuel, tetapi kita tahu dari pasal 25 ayat 1 itu ada catatan tentang kematian dari Samuel. Tentunya itu bukan Samuel yang menulis ya. Lalu setelah itu mulai dari 2 Samuel sepertinya orang lain yang menulis, bukan Samuel. Banyak para teolog berpendapat kemungkinan besar adalah Nathan atau Gad. Ini Nabi Nathan dan Nabi Gad ya, yang saudara tahu ini yang merebuke dosa dari Daud. Nanti kita akan lihat di 2 Samuel. Tapi ada juga para teolog yang berkata penciptanya atau penulisnya itu tidak diketahui. Ya, jadi sebenarnya regardless of siapa yang menulis, kita tahu yang menulis itu adalah orang-orang yang diinspirasi oleh Roh Kudus ya. Dan kita tahu ini tidak bisa salah. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam kitab 1 Samuel, saya lupa pasal berapa itu ya. Samuel itu membuat sekolah kenabian, the school of prophets. Jadi bisa jadi murid-muridnya Samuel lah yang menulis kitab 1 dan 2 Samuel ini. Kemungkinan besar ya Gad atau Nathan yang juga merupakan bagian dari Nabi Tuhan menggantikan Samuel tentunya. Jadi untuk saat ini kemungkinan besar Samuel, kemungkinan besar juga tidak diketahui penulisnya. Kalau kita membaca dalam 1 Tawarik 29 ayat 29, di sana dikatakan sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad, pelihat itu. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan besar Samuel, Nathan atau Gad lah yang menulis kitab 1 Samuel. Tapi ini uncertain ya, bukan berarti itu mutlak. Ya, jadi saya harus memberikan kemungkinan-kemungkinan saja. Tadi saya katakan Samuel membuat sekolah kenabian itu ada di dalam 1 Samuel 19 ya, nanti saudara bisa baca itu. Kemudian kita masuk tahapan yang lain, tanggal penulisan. Kapan penulisan kitab Samuel ini, 1 Samuel ini khususnya ditulis? Kemungkinan besar itu terjadi setelah kerajaan Israel terpecah menjadi 2 di bawah Salomo tentunya. Ya, di bagian utara dan selatan. Kenapa? Karena di dalam kitab 1 Samuel itu khususnya misalnya pasal 11 ayat 8, 17 ayat 52, 18 ayat 16 dan seterusnya. Di situ ada satu pernyataan yang menyatakan pemisahan antara Israel dan Yehuda. Sehingga para ahli berpendapat kemungkinan besar kitab 1 Samuel ini ditulis setelah kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Ya, misalnya 1 Samuel 11 ayat 8 berkata, ketika Saul memeriksa barisan mereka di Bezek, maka ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Jadi jelas sekali si penulis ini ada dalam situasi pembagian antara Israel dan Yehuda, sehingga dapat disimpulkan kemungkinan besar kitab 1 Samuel itu ditulis pada tahun 931 sampai 722 sebelum Kristus, setelah Salomo bertakhta dan setelah Salomo kerajaannya terpecah menjadi 2. Ya, itu tanggal penulisan dari kitab Samuel. Kemudian kitab Samuel ini tujuannya apa ditulis?
Ada 3 tujuan mengapa kitab 1 Samuel ditulis ya. Yang pertama, untuk menunjukkan bagaimana Tuhan meneguhkan janji pemerintahan atau kerajaan kepada bangsa Israel melalui raja-raja yang dipilih ya, khususnya dinasti kerajaan atau istana Daud. Jadi ini tujuan pertama, bahwa Tuhan memang akan meneguhkan kerajaan Israel suatu hari kelak, yang merupakan bentuk foreshadowing suatu hari kelak akan ada raja yang akan memerintah selamanya, yaitu Tuhan Yesus tentunya. Ya, nanti kita lihat bahwa begitu memasuki kitab 1 Samuel itu bangsa Israel berteriak meminta raja kepada Samuel. Ya, itu tujuan yang pertama. Lalu tujuan yang kedua dari kitab Samuel adalah memulai pengembangan dan pernyataan kerajaan mesianik Tuhan dan rencana penebusan. Jadi untuk development and unfolding God's messianic kingdom, lalu juga redemptive plan, ada rencana penebusan Tuhan di sana yang nanti akhirnya the greater David will be born in Bethlehem, which is Jesus, yang menjadi penebus dan juru selamat manusia. Itu tujuan yang kedua dari kitab 1 Samuel. Lalu yang ketiga, untuk menunjukkan fungsi atau tugas dari nabi-nabi yang berhubungan erat dengan raja-raja Israel. Jadi saudara, waktu di kitab 1 Samuel nanti kita akan melihat bahwa nabi itu dipakai oleh Tuhan sebagai kepanjangan tangan untuk memberikan koreksi kepada raja-raja yang menyimpang. Kita tahu Daud juga dikoreksi oleh Nathan dan oleh God. Kemudian Samuel berkali-kali mengoreksi Saul. Jadi hubungan antara nabi itu dengan raja sangat dekat sekali. Ya, karena Tuhan memakai para nabi untuk mengingatkan para raja begitu. Nanti di kitab 1 Raja-Raja juga begitu. Kita lihat ada tokoh Elia dan Elisa yang juga mengingatkan mengenai kebejatan dari raja-raja di Israel dan Yehuda tentunya. Ya, dan kalau saudara perhatikan Tuhan Yesus itu memiliki 3 jabatan sekaligus ya. Dia itu raja, dia juga imam, dia juga nabi. Nah, kalau di Israel pada waktu zaman perjanjian lama, raja ya raja, imam ya imam, nabi ya nabi gitu. Jadi seorang raja nggak boleh melakukan tugas nabi. Nanti kita akan lihat di mana Saul itu dihukum oleh Tuhan karena berusaha mempersembahkan korban yang di mana hanya imam atau nabi yang berhak melakukannya, yaitu Samuel gitu. Tetapi Tuhan Yesus di perjanjian baru dinyatakan dia juga sebagai raja, dia juga sebagai nabi, dan dia juga sebagai imam. Jadi Tuhan Yesus itu komplit menggenapi gambaran yang ada di perjanjian lama mengenai his office dan tugas-tugasnya ya. Saya mulai dari kitab 1 Samuel dan seterusnya agak sedikit berbeda dalam memberikan urutan order penjelasan ini ya, karena saya melihat dari yang sebelum-sebelumnya kayaknya sekuennya sempat terpotong karena ada ayat-ayat kunci. Saya tiadakan lagi, tapi saya akan lebih masuk ke analisa beberapa pasal yang penting dari kitab tersebut. Jadi saudara lebih mendapat gambaran yang lebih jelas. Saya hilangkan ayat-ayat yang kunci itu ya, karena nanti itu akan tercover di bagian analisa tentunya. Nah, ini susunan sederhana, complicated dari kitab 1 Samuel ya. Saudara bisa melihat di bagan saudara, dimulai dengan Samuel yang lahir. Kemudian Samuel tumbuh menjadi orang yang dipakai Tuhan, pelayanannya pasal 4-7. Kemudian ada perubahan situasi di pasal 8-12 di mana mereka mulai minta raja. Dari pasal 13-16 sampai pasal 17 dan 31 itu berbicara mengenai Raja Saul. Jadi kitab 1 Samuel ini lebih fokus kepada Eli, Samuel, dan Saul ya. Daud belum muncul secara jelas di dalam kitab 1 Samuel. Nanti lebih jelas lagi kehidupannya dan kerajaannya baru di 2 Samuel. Walaupun Daud sempat sudah ada di dalam kitab Samuel ini, 1 Samuel ini ya.
Saudara bisa lihat sendiri apa yang ada di bagian di screen saudara. Kemudian ini orang juga membagi lagi seperti ini ya, lebih sederhana ya, leadership transition dari pasal 1 sampai pasal 3, Samuel sebagai hakim pasal 4 sampai pasal 17, pasal 4 ayat 1 sampai ayat 17, kemudian 8 leadership transition, Saul bertakhta 13 sampai pasal 15, lalu ada peralihan kepemimpinan di pasal 15. Nah, ini susunan yang sedikit lebih rinci, tapi kalau saudara mau membagi satu Samuel dengan urutan yang lebih sederhana, itu bisa diberikan seperti ini ya. Kita bisa menyebutnya sebagai Book of Three Men, kitab 3 pria, yaitu Samuel, hakim dan nabi di Israel pasal 1 sampai 7, lalu Saul, raja pertama di Israel, kemudian kemunduran Saul dan kemunculan Daud. Jadi ada 3 tokoh penting, laki-laki penting di Israel pada saat itu, yaitu Samuel, kemudian Saul dan Daud. Ya, nah jadi ini simple arrangement of the book of First Samuel. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian brief summary atau analisa mengenai apa yang terjadi dalam 1 Samuel. Sekali lagi saudara, membaca kitab-kitab sejarah itu enak karena seperti membaca buku cerita ya. Tapi kita bisa mengambil makna rohani di dalamnya tentunya. Kita akan melihat bagian yang pertama ya. Bagian pertama kita melihat Samuel, nabi dan hakim untuk Israel. Bagian A, Samuel sebagai nabi. Di situ dijelaskan dalam pasal 1 kelahiran Samuel, yang saudara ingat ya, ada seorang pasangan yang bernama siapa? Elkana dan Hana. Elkana punya 2 istri, Hana dan Penina. Penina tidak mandul, Hana mandul. Lalu Hana menjerit kepada Tuhan, lalu akhirnya Tuhan memberikan seorang anak yang namanya Samuel, dan dia bernazar kalau nanti Samuel lahir, maka pisau cukur tidak akan mengenai kepalanya. Artinya dia diberikan sebagai nazir Tuhan untuk diserahkan kepada Tuhan dan melayani bagi Tuhan. Ya, nah Samuel tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan tentunya. Doa Hana dijawab. Lalu di dalam pasal 2 kita mendengar cerita mengenai Imam Eli ya, di mana Imam Eli itu punya anak yang sangat rebel dan memalukan nama Tuhan, bukan orang percaya, yaitu Hofni dan Finehas. Ya, kita tahu bahwa mereka melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Ya, ada beberapa dosa anak Imam Eli di sana dinyatakan, misalnya memakan persembahan tanpa dibakar, ya, mentah-mentah gitu ya. Jadi saudara, sebenarnya kalau di zaman perjanjian lama saudara nggak boleh makan makanan mentah ya. Seperti medium atau medium rare, beef itu nggak boleh saudara, atau salmon dimakan mentah-mentah, nggak bisa, semuanya harus dibakar. Lemaknya katanya milik Tuhan ya kan. Dosa anak-anak Lewi yang lain adalah mereka melakukan perzinahan, bersetubuh dengan wanita-wanita di bait suci saudara ya. Ini benar-benar mencemarkan kekudusan Tuhan tentunya. Dan mereka melakukan persembahan seperti penduduk Kanaan, sehingga Tuhan marah kepada Imam Lewi, dan Tuhan menghukum Imam Lewi dan anak-anaknya, saudara. Saudara nanti bisa membaca kisah yang tragis. Imam Lewi begitu mendengar anak-anaknya mati, Imam Lewi jatuh ke belakang dari kursinya, lalu lehernya patah dan dia meninggal. Alkitab mencatat karena badannya besar. Saudara, jadi Imam Eli ini ternyata orang yang cukup gemuk badannya sehingga dia mati. Ya, nah karena hal inilah maka Tuhan menghukum. Di bagian B kita belajar Samuel menggantikan sebagai hakim. Nah, lalu ada kisah
di mana tabut perjanjian itu sempat direbut dan dibawa ke Filistin. Suaranya hilang kok. Ya, Apanya hilang? suaranya. Yang lain? Enggak. Enggak, Oh, berarti udah internet balik kita lagi. guys. Internet kita Iya, kali. iya. Udah balik lagi. Ya. Kemenangan Israel atas Filistin, lalu ada tugas Samuel sebagai hakim itu ada di pasal 7 ya. Saudara ingat ya cerita waktu tabut perjanjian di Alkitab ada di Filistin itu ditaruh di depan patung Dagon dan Dagonnya itu ternyata jatuh dan kepalanya patah. Saudara, dibalikin lagi begitu lagi patah. Saudara, ternyata Tuhan menghukum Asdod ya, menghukum kota yang di mana mereka menaruh tabut perjanjian itu dan memberikan mereka tulah dengan melalui tikus-tikus ya. Dan memberikan penyakit kepada mereka juga. Penduduk di Ekron juga sama, itu seperti bubonic plague ya. Bubonic plague itu kan flu yang disebabkan dari tikus, saudara, waktu beberapa tahun yang lalu di abad-abad awal di daerah Eropa dan sekitarnya. Nah, ini peta perjalanan tabut perjanjian ya. Pertama-tama ada di Silo. Silo ini tempat di mana Samuel lahir besar, kemudian dibawa ke Aphek, Asdod, di Gad, kemudian Ekron, dan akhirnya sempat lama di Kiryat Yearim 20 tahun sebelum akhirnya Daud membawa kembali tabut perjanjian ke Yerusalem. Ya, nah itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, kita belajar bahwa bangsa Israel itu meminta raja, dan disinilah kita melihat bagian A, kemunculan Saul sebagai raja. Ya, orang Israel menuntut mereka, menuntut Samuel meminta raja, lalu Saul diproses untuk menjadi raja. Kemudian pasal 11 kita belajar ada nasihat Samuel kepada bangsa Israel mengenai apa yang harus dilakukan oleh seorang raja. Saudara, Israel meminta raja, boleh atau tidak sebenarnya? Ada yang mau kasih pendapat? Tidak, Kenapa? tidak boleh. Tidak boleh? Iya. Ya, kita lihat ayatnya nih ya, 1 Samuel 8 ayat 4-5. Coba Pak Ade tolong dibacakan Pak Ade. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Amin, thank you Pak Ade. Ya, sebenarnya mereka minta raja itu nggak apa-apa saudara. Tapi yang Tuhan salahkan itu attitude-nya. Kenapa? Mereka bilang begini, agar mereka memerintah kami seperti pada bangsa-bangsa lain. Mereka itu iri dengan bangsa lain. Padahal Tuhan pada waktunya akan kasih raja. Tapi too early gitu ya, sehingga mereka memilih orang yang salah. Karena nanti kalau saudara membaca di Kejadian 17 ya, khususnya ayat 6, kita akan melihat nih dalam Kejadian 17 ayat 6 dan ayat 16 itu dinubuatkan bahwa dari Abraham akan berlahir raja-raja ya yang memerintah. Jadi memang sudah dinubuatkan suatu hari orang Israel akan punya raja. Jadi nggak apa-apa, bahkan di kitab Ulangan juga di situ ada syarat-syarat, bila engkau mengangkat seorang raja harus begini, jangan memperistri banyak istri gitu, dan jangan menikahi orang yang penyembah berhala dan sebagainya. Itu berarti untuk memiliki raja bukan dosa, nggak apa-apa. Tapi attitude mereka yang salah. Mereka mau minta raja seperti bangsa lain, padahal Tuhan maunya raja yang dipilih sesuai kehendak Tuhan. Nah, karena permintaan inilah akhirnya Saul diangkat menjadi raja atas Israel, tetapi ternyata Saul bukan raja yang baik ya. Dan kepemilihan Raja Saul itu juga karena nggak sengaja gitu. Saul itu orang yang ganteng, handsome man ya.
tall, tinggi, nggak seperti Daud. Daud lebih pendek menurut para ahli. Dan waktu itu Saul lagi mencari keledai betina dari orang tuanya. Kemudian akhirnya orang Israel bilang, wah ini cocok nih jadi raja, udah angkat aja jadi raja. Nah akhirnya Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengangkat Saul menjadi raja. Tetapi ternyata apa yang dilakukan Saul itu banyak mendukakan hati Tuhan, sehingga kerajaan yang dipimpin oleh Saul mengalami kemunduran. Ya, Saul ditegur pada dalam pasal 13 1-15. Peperangan Saul juga dicatat dalam pasal 13-14, dan pasal 15 Saul ditolak oleh Tuhan tentunya. Saudara ingat ya, Saul mempersembahkan korban di mana harusnya Samuel yang melakukan pada saat itu, karena nggak sabaran nungguin Samuel begitu bangsa Filistin mau menyerang. Saul mau minta pendapat apa yang mesti dilakukan, tapi tidak sabaran lalu Saul melakukan itu sehingga Tuhan marah. Saudara bisa melihat itu kisahnya di dalam pasal 13. Khususnya dalam pasal 13 ayat 13-14, di sana dikatakan, perbuatanmu itu bodoh, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. God has chosen a man after his own heart. Dan ini tentunya mengacu kepada Raja Daud. Ya, lalu dosa Saul yang kedua itu saat dia tidak membunuh Agag, raja orang Amalek. Padahal Tuhan suruh basmi semua. Dan Saul beralasan, karena anak buahnya ambil sebagian binatang-binatang untuk dipersembahkan sebagai korban. Dan di situ Samuel juga marah. Dan Samuel berkata dalam pasal 15 ayat 22, sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi di sini Saul ditolak oleh Tuhan. Ya. Lalu kita masuk ke bagian yang ketiga, Daud dan Saul. Nah, disinilah Daud mulai muncul. Saudara nanti bisa baca bagaimana Samuel kadang-kadang mengalami stres, kemudian Daud diminta untuk main kecapi, ya, ingat ya, untuk meredakan stres dari Saul. Kemudian kita di sini di pasal 16 kita belajar Daud mulai diurapi sebagai raja. Lalu Daud mulai berada di istana Daud pahlawan Tuhan. Nah, kita melihat di sini Daud muncul sebagai seorang yang gagah berani, karena waktu itu ada seorang yang bernama Goliat dari Filistin. Lalu Daudlah yang mengambil peran untuk berperang melawan Daud, karena yang lain gak ada yang berani. Ya, nah ini bagian yang ketiga yang ketiga B, Daud. Setelah peristiwa itu saudara tahu ya bahwa Saul iri terhadap Daud karena nyanyian dari wanita-wanita. Saul mengarahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Sejak saat itulah Saul iri kepada Daud sehingga berusaha membunuh Daud. Dari sinilah mulai terjadi permusuhan antara Saul dan Daud, ya. Tapi Daud punya teman baik, yaitu anaknya Daud, yaitu Yonatan, dan juga anaknya Saul yang juga menjadi istri Daud nanti belakangan, yaitu Mikal, yang berusaha membela Daud di hadapan papanya. Ya, seringkali ia menyembunyikan Daud dari ancaman pembunuhan dari Saul.
Nah, terus di bagian-bagian terakhir, Daud pergi dari kejaran Saul. Saudara bisa lihat sendiri ya, nanti di dalam pasal 21, Saul membunuh imam di Nob. Saul tidak dibunuh Daud dalam 2 kesempatan. Ada 2 kesempatan Daud sebenarnya bisa membunuh Saul, tapi Daud tidak melakukannya. Karena Daud tahu Saul itu orang yang diurapi oleh Tuhan. Lalu keputusasaan Daud dan pengungsian ke Filistin. Dan yang bagian terakhir, kematian Saul, ya, ada malam terakhir Saul, pengusiran Daud oleh Filistin, penghancuran Amalek oleh Daud, dan hari-hari terakhir Saul. Nah, Saul ini meninggal dalam proses bunuh diri karena sudah kalah dan sudah payah, lalu dia minta anak buahnya untuk membunuhnya ya. Yang nanti di 2 Samuel, Daud marah akan hal itu. Kenapa kamu berani-berani melakukan hal itu? Sebenarnya Daud tidak mau Saul dibunuh dengan cara seperti itu. Nah, inilah apa yang terjadi di dalam kitab 1 Samuel kitab 1 Samuel. Kalau saudara nanti sempat membaca 1 Samuel 28, di situ ada peristiwa di mana Saul meminta nasihat wanita atau dukun di Endor, yang dia meminta agar arwah Samuel dipanggil ya. Nah, itu ada terjadi perdebatan di sana, apakah benar Samuel yang muncul. Ya, ada banyak penafsiran yang diberikan. Saya mengambil kesimpulan bahwa yang muncul itu benar-benar Samuel, tetapi ini satu case yang tidak pernah diulangi lagi di Alkitab. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa arwah itu bisa berhubungan dengan yang sudah hidup, yang masih hidup, tidak bisa. Ini hanya pengecualian karena Tuhan mau memberitahukan hukuman atas Saul melalui Samuel yang bangkit kembali dari kematian. Ya. Nah, itulah secara singkat apa yang ada di dalam kitab 1 Samuel. Lalu foreshadowing, apa bayangan dari kitab 1 Samuel yang digenapi di perjanjian baru? Tentunya yang paling jelas adalah Hana yang berdoa untuk anak yang dia miliki. Dan ini mengandung beberapa nubuatan karena Hana sempat bernyanyi memuji Tuhan. Dan ini mengacu kepada Kristus ya. Hana menyatakan bahwa Tuhanlah batu karangnya, dan itu digenapi dalam Roma 9 ayat 33, juga dalam 1 Korintus 10 ayat 4. Lalu Hana juga menyatakan bahwa Tuhan, the Lord is judge ya, yang akan menghakimi seluruh bumi. Ini tentunya digenapi nanti di dalam Kristus kalau kita lihat dalam Matius pasal 25. Ya, jadi itu gambaran mengenai Kristus yang ada dalam kitab 1 Samuel. Ya, ini saya ngomong kayak kereta, saudara, merasa diburu-buru, cepet banget ya. Nggak enak sebenarnya belajar seperti ini, tapi nggak apa-apa. Yang penting saudara ngerti garis besarnya. Kalau saudara mau ulang lagi nanti bisa dengar rekamannya ya. Dan yang terakhir, apa aplikasinya bagi kita dari kitab 1 Samuel? Ada 7 hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, akibat dosa itu sangat menyedihkan. Seperti apa yang dilakukan oleh Saul. Lalu ada berkat dalam setiap ketaatan dan kutuk dalam setiap ketidaktaatan. Dalam 1 Samuel kita juga belajar kuasa doa. Bagaimana Tuhan dengan providensi dan kedaulatannya membukakan kandungan Hana karena doa mereka. Lalu yang keempat, Tuhan berkuasa atas setiap tahta. Jadi siapapun juga pemimpin, baik itu di dunia sekuler saat ini atau di kerajaan Israel saat itu, Tuhan tetap yang berkuasa atas segalanya. Dan yang kelima, hal terpenting dalam hidup adalah cara pandang kita terhadap Tuhan. Jangan seperti Saul yang meremehkan pandangannya atau perspektifnya mengenai Tuhan sehingga menganggap remeh hal-hal atau perintah-perintah yang Tuhan berikan kepadanya sehingga mendukakan hati Tuhan, bahkan ia dicopot dari kedudukannya sebagai raja. Yang keenam, kita belajar iri hati itu sangat berbahaya, saudara. Orang yang iri hati bisa sampai membunuh sesamanya.
Karena itu saudara dan saya harus bersukacita dengan orang yang bersukacita dan menangis dengan orang yang menangis. Seringkali menangis dengan orang menangis itu lebih mudah. Tapi bersukacita dengan orang bersukacita itu lebih sulit. Kenapa? Karena kita tidak mau lihat orang lain berhasil. Ya, dan kita iri hati biasanya dengan orang yang selevel dengan kita. Saya sudah sering kali bilang, saya tidak mungkin iri dengan Tom Cruise. Nggak level saya sama dia. Dia bintang film, dia aktor, terkenal, saya apa. Tapi saya iri hatinya bisa kepada hamba Tuhan yang lain. Kalau ada orang lain khotbah lebih bagus, ngajar lebih bagus, saya bisa iri. Saudara juga gitu di tempat pekerjaan, istri dengan sesama istri, atau sesama pelayan Tuhan, sesama WL, sesama guru Sunday School itu bisa saling iri. Karena itu hati-hati, jangan seperti Saul. Dan yang terakhir, Tuhan lebih melihat hati daripada melihat penampilan luar. Saya tidak berkata saudara tidak boleh dandan dan looks good outside from outside, tetapi bagian dalam inner beauty saudara pun harus juga terlihat baik. Itu yang lebih penting dari segalanya, karena itulah yang Tuhan lihat. Dan makanya nanti dalam 2 Samuel kita melihat Daud muncul sebagai a man after God's own heart. Ya. Nah, itulah kitab 1 Samuel dalam kurang lebih 40 menit. Kalau ada komentar atau pertanyaan silakan sebelum kita melanjutkan dalam 2 Samuel. Ada? Tidak ada ya? All good semuanya? Oke, baik. Sekarang kita akan melanjutkan ke dalam kitab 2 Samuel. Sekali lagi, dalam kitab Ibrani, ini originalnya satu bagian ya, tidak dibagi-bagi menjadi 2 bagian. Tetapi di Alkitab saudara dan saya yang memakai Septuaginta, ini dipecah menjadi 2 bagian, 1 dan 2 Samuel. Penulis 2 Samuel, sorry saya lupa ganti ya, 2 Samuel harusnya, bukan 1 Samuel dalam bahasa Indonesianya. Saya beri judul The Books of God's King. Kenapa? Karena ini kitab yang menggambarkan raja yang menjadi pilihan Tuhan, yaitu Daud. Ya, mari kita akan lihat dulu sekilas mengenai 2 Samuel, yaitu menceritakan mengenai raja pilihan Tuhan. Saudara, Saul itu walaupun dia tidak menjadi raja yang baik, tapi Saul itu membawa stabilitas kepada bangsa Israel. Sedangkan Daud lebih kepada pengembangan atau expansion dari kerajaan Israel ya nanti ini. Jadi mereka ini dalam 2 raja ini menjadi satu kerajaan yang bersatu ya, United Kingdom. Ingat ya, ini tahap ke-6 dalam overview perjanjian lama yang saya sempat berikan. Ya, ada masa Primeval, masa Exodus, masa Yosua, masa hakim-hakim, kemudian lalu di sini ada masa kerajaan bersatu ya. Saudara ingat ya, kitab Hakim-Hakim itu adalah kitab with no king. Kitab Samuel itu kitab dengan julukan Man's King. Lalu 2 Samuel itu mendapat julukan The Book of God's King ya. From no king, Man's King, and then God's King. Jadi itulah cara Tuhan memakai raja-raja tertentu untuk menyatukan Israel. Kitab 2 Samuel mencatat tahun-tahun pertama pemerintahan dan hidup Daud, bagian yang pertama, dan kemudian kesukacitaan tetapi sekaligus kegelisahan hidup Daud. Itu bagian yang kedua dari kitab 2 Samuel. Dan dalam kitab 2 Samuel ini, kata kuncinya yang sering muncul adalah nama Daud, saudara. Nama Daud itu muncul 1127 di Alkitab, ya, kedua dibandingkan Tuhan Yesus. Dan di dalam kitab 2 Samuel sendiri itu muncul 280 kali, saudara. Ini lebih dari 20% ya.
dari seluruh Alkitab. 50 kali muncul di Perjanjian Baru. 61 pasal mencatat kehidupan dan takhta Daud, ya. Mulai dari kitab 1 Samuel, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, itu mencatat kehidupan Daud 61 pasal. Dan kalau nanti saudara membaca kitab Mazmur, Daud itu menulis 73 dari 150 Mazmur yang ada di kitab Mazmur. Jadi Daud ini tokoh yang sangat prominent di Israel, makanya orang Israel sangat menghargai sekali Daud sampai saat ini. Ya, bahkan kalau saudara ke Israel itu saudara bisa beli kalung-kalung bintang Daud di sana, ya. Bahkan bendera Israel itu menggambarkan kejayaan Daud dengan lambang bintang di dalamnya. Ya, kalau di Perjanjian Baru kita tahu Yesus itu adalah bintang fajar yang gilang gemilang, ya. Yesus itu the greater David dijulukinya. Penulisnya siapa? Sama seperti 1 Samuel. Ya, bukan Samuel tentunya, kalau 2 Samuel, ya. Kalau 1 Samuel mungkin sampai pasal 24 masih Samuel, kalau mau dikatakan Samuel. Tetapi 2 Samuel itu tidak diketahui penulisnya. Sekali lagi, ada yang menduga itu Nathan, Nabi Nathan, atau Nabi God yang merupakan murid-murid dari Samuel tentunya, ya. Tanggal penulisan ini sama seperti yang saya sudah berikan di 1 Samuel, mencakup periode 1 Samuel mencakup periode 110 tahun. Tanggal penulisannya kurang lebih tadi 931 ya sampai 722 kalau saya nggak salah, 2 kitab ini. Dan kitab 2 Samuel mencakup 40 tahun. Jadi cakupan tahun yang mengcover kitab 1 Samuel dan 2 Samuel itu adalah kurang lebih 150 tahun. Jadi cukup panjang, ya, apa yang terjadi di dalam kitab 1 dan 2 Samuel. Ditulis tentunya di Israel dan penerimanya adalah kerajaan di Israel dan semua penduduk Israel tentunya, kitab 2 Samuel ini, ya. Apa tujuan kitab 2 Samuel? 2 Samuel memiliki 3 tujuan. Yang pertama, untuk menunjukkan riwayat ilahi asal mula dinasti Daud. Lalu 2, menunjukkan tugas dan peran nabi-nabi, ya. Lalu untuk mengarahkan kepada putra Daud sebagai raja yang terakhir. Jadi ini mirip dengan 1 Samuel, ya. Apa yang terjadi, tujuan dari kitab 2 Samuel ini. Dan ini pembagian yang sedikit complicated dari kitab 2 Samuel. Ya, Daud mulai muncul dalam pasal 1 sampai 4. Lalu Daud bertakhta di pasal 5 sampai 7. Pasal 8 sampai 10 Daud mengembangkan kerajaannya. Pasal 11 sampai 14 Daud berdosa, ya. Ingat saudara, dosa dengan Batsheba, berzina, lalu membunuh suaminya Uria dengan menempatkan dia di bagian terdepan dalam peperangan. Lalu ini dalam pasal 9 sampai pasal 24 inilah kejatuhan dari Daud, ya. Ternyata Daud juga tidak lepas dari dosa, saudara, ya. Kalau Saul punya dosa, Daud juga punya dosa sendiri juga, gitu, ya. Nah, Daud berada di Hebron, memerintah 7,5 tahun, kemudian 33 tahun dia berada di Yerusalem. Ya, kalau dalam catatan ini yang menulis kita adalah Samuel, tentunya ini kurang tepat, ya. Kalau di sini dikatakan Samuel itu tidak tepat, karena lebih cocok tidak diketahui, atau kalau mau Gad atau Nathan, ya, yang menulis. Kalau saudara mau lihat susunan yang sederhana dari kitab 2 Samuel, dari pasal 1 sampai 10 itu iman, ya. Bagaimana kemenangan yang diraih oleh Daud karena Daud mendapat pertolongan dari Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Lalu pasal 11 ayat 1 sampai 12 ayat 15 itu kesalahan, ini titik balik keburukan Daud dan pelanggaran-pelanggaran Daud. Lalu pasal 12 sampai 24 itu musuh-musuh Daud, di mana Daud dihantam dalam berbagai macam serangan, terutama dari orang-orang terdekatnya, termasuk dari anaknya sendiri, ya, dalam 2 Samuel. Nah, itu arrangement dari kitab 2 Samuel. Sekarang mari kita lihat garis besar apa yang ada di dalam kitab 2 Samuel, ya.
Yang pertama, pemerintahan Daud sebagai raja di Israel. Yang bagian A, Daud dinobatkan sebagai raja atas Yehuda. Di sini ada kisah kematian dari Saul dan Yonatan. Ya, Daud begitu sedih sekali begitu dia mengetahui Saul mati dan terbunuh. Kemudian Daud diurapi oleh kaum Yehuda. Kemenangan-kemenangan Daud atas istana Saul, karena sejak Saul mati, anak-anak Saul juga, orang-orangnya Saul berusaha untuk merebut kerajaan Israel. Tetapi Daud berkuasa dan Daud lebih hebat, lebih kuat, sehingga Daud mengalami kemenangan. Nah, di dalam pasal 3 itu dijelaskan mengenai istri-istri dan anak-anak Daud ya. Saudara bisa baca sendiri nanti di rumah. Daud itu punya 7 istri, saudara. Ada Ahinoam orang Yezreel, Abigail, ingat ya saudara ya, istrinya Nabal. Maakah, anak dari Raja Talmai of Geshur, Hagit, Abital, Elgah, dan Batsua atau Batsheba, yang merupakan anak dari Amiel. Itu 7 istri, saudara. Ini jelas-jelas melanggar apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kitab Ulangan, bahwa seorang raja tidak boleh memperistri banyak orang gitu. Jadi ini salah dari sisi Daud. Kemudian yang bagian B, Daud mulai naik sebagai raja atas semua Israel dari pasal 3 sampai pasal 5 ayat 16. Ya, di sana dikisahkan mengenai kematian Abner. Abner ini adalah sepupunya Saul, ya. Ini tentara orang kepercayaannya Saul, saudara. Ya, dan yang berusaha juga menjadi musuh Daud nanti, tapi Daud bisa mengalahkan dan membunuhnya. Kemudian Ishiboset juga anak dari Saul yang berusaha merebut takhta Israel tentunya. Tetapi Daud menang, akhirnya Daud diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Jadi tadinya cuma di Hebron 7,5 tahun, setelah itu dari pasal 5 Daud memerintah seluruh Israel yang berdiam, kerajaannya, ibu kotanya di Yerusalem, ya. Daud menaklukkan Yerusalem, itu pasal 5 ayat 6 dan 12. Kemudian ada daftar juga istri-istri Daud dan anak-anak Daud yang dilahirkan di Yerusalem. Ya, saudara, di dalam sejarah Raja Daud, Daud itu membuat satu city atau kota yang disebut dengan City of David. Ya, kalau saudara ke Israel, saudara akan dibawa ke sana yang merupakan itu tempat The Temple Mount. Di sana ada bait suci yang udah dihancurkan, ya. Tembok ratapan itu ada di The City of David, saudara. Makanya kalau saudara ada berkat boleh ke Israel, ya. Sayang harusnya bulan Februari tahun ini kita harusnya pergi ke Israel. Tapi karena ada peperangan tidak jadi, ya. Padahal sudah 45 orang itu yang kumpul untuk bisa ke Israel. Saya tidak tahu kapan lagi bisa ngumpulin orang sebanyak itu. Mungkin satu hari kelak kalau keamanan sudah mulai baik, kita bisa adakan lagi tuh tur ke Israel, ya. Waktu itu saya merancang ke Israel dengan Turki dengan biaya 5.000 Australian dollars. Saudara, itu lumayan murah karena mencakup 2 negara itu. Ya, kita berdoa mudah-mudahan di masa mendatang kita bisa lakukan itu. Nah, ini gambar yang lebih jelas dari City of David, ya. Ada istananya, dan di sini ada Mount Moriah. Saudara tahu Mount Moriah ini tempat apa? Mount Moriah ini tempat di mana Ishak dipersembahkan, saudara. Dan ini tempat bait suci berada. Dan inilah yang menjadi kebanggaan orang Israel pada waktu itu, karena Daud membangun city yang namanya City of David, ya. Lalu di bagian C, masih bagian yang kedua, ada kemenangan tahta Daud, kemenangan Daud atas Filistin, kemenangan spiritual Daud. Kenapa ada kemenangan spiritual? Karena dalam pasal 7 ini ada satu covenant atau perjanjian yang Tuhan buat kepada Daud, yaitu Davidic Covenant. Ini sangat penting untuk saudara mengerti, khususnya kalau saudara belajar akhir zaman. Karena sejak dari Abraham itu Tuhan sudah menjanjikan satu wilayah dan satu raja yang akan memerintah selama-lamanya. Nah, janji itu diteguhkan lagi kepada Daud. Setelah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, kemudian dari Daud diteguhkan lagi janji ini yang kita sebut dengan Davidic Covenant. Itu ada di dalam pasal yang ke-7.
Ya, nanti saudara bisa membaca sendiri. Lalu pasal 8, kemenangan Daud atas Filistin, Moab, dan Aram. Tapi untuk sekilas saja ini terlalu panjang ayatnya kalau saya bacakan di sini ya. Itu di dalam 2 Samuel 7 ayat 11 sampai 17 digambarkan jelas sekali mengenai Tuhan akan mengokohkan perjanjiannya dengan Daud, dan taktanya akan kokoh selama-lamanya. Ya, dalam 2 Samuel 7 ayat 17 dan 18, ayat 16 dan 17, kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Dan tentunya ini bukan kerajaannya Daud dalam tanda petik, karena sekarang Daud sudah nggak ada. Dipercaya nanti di akhir zaman Daud akan dibangkitkan menjadi prince dari Tuhan Yesus yang adalah raja yang sesungguhnya. Ini sebenarnya kata-kata nubuatan yang menggambarkan bahwa Yesuslah yang berhak menduduki takhta Daud selama-lamanya. Nanti di Lukas 1 ayat 30-33 kita tahu nubuat ini digenapi saat malaikat berkata kepada Maria bahwa dia akan mengandung seorang anak, ya, laki-laki, dan akan menamai dia Yesus. Dia akan besar dan Tuhan akan mengaruniakan kepada Yesus nanti takhta Daud bapa leluhurnya, dan akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Jadi ini benar-benar forever. Dan kalau saudara lompat ke kitab Wahyu, di sana jelas sekali dalam Wahyu pasal 22 Yesus itu benar-benar menggenapi nubuatan dari Davidic Covenant ini. Di sana Yesus berkata, "Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, dan bintang timur yang gilang gemilang." Ya, ini proclamation atau pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri loh yang ngomong ini. Ya, dalam penglihatan yang dicatat oleh Yohanes di kitab Wahyu. Jadi Yesus benar-benar menggenapi Davidic Covenant yang dia sudah nyatakan kepada Abraham, kemudian berlanjut kepada Daud, ya. Oke. Itu bagian yang ketiga dari bagian yang kedua, yang C. Sekarang yang D. Daud mulai mengalami berbagai macam masalah, mulai dari pasal 9 sampai pasal 20. Ya, di situ nanti ada kisah Daud berusaha berbuat baik kepada Mephiboset karena dia berutang budi kepada Nathan yang menjadi sahabat seperjanjian, karena mereka membuat covenant. Dan pada orang-orang LGBT menyatakan bahwa Daud dan Nathan itu saudara homoseksual. Tidak ada bukti yang menyatakan hal itu, ya. Jadi kita tolak mentah-mentah itu. Lalu dosa perzinahan dan pembunuhan Daud, saudara tahu kisahnya, ya, di mana Daud bukannya ikut berperang, malah santai-santai. Karena santai-santai pikirannya ngeres. Waktu ada di atas sotop istana, dia melihat wanita sedang mandi di bawah. Lalu dia saudara tahu ceritanya itu Batsheba. Dia memanggil Batsheba ke kamarnya, dan akhirnya Daud berzina. Bukan hanya berzina, Daud setelah itu membunuh suaminya Uria. Ya, sejak dari itulah Daud mengalami berbagai macam masalah. Saudara tahu, ya, anak pertama dari Batsheba mati sebagai hukuman dari Tuhan. Setelah Daud memiliki anak-anaknya ini memberontak kepada Daud, dan Daud itu bukan figur bapa yang baik. Dia tidak mengontrol rumah tangganya sebagai ayah dengan baik. Saudara yang pria dan punya anak, saudara harus jadi pemimpin dalam rumah tanggamu. Karena bagaimanapun juga laki-laki diberikan tugas dan tanggung jawab ini. Anak-anak itu lebih segan kepada ayah karena kenapa? Tuhan kasih otoritas ini kepada ayah. Karena itu saudara harus beri contoh teladan yang baik bagi keluargamu. Bila suami saudara tidak berfungsi dengan baik dalam hal kerohanian, terpaksa saudara yang harus maju memimpin dalam hal kerohanian. Tapi tetap saudara harus menghargai suami saudara sebagai kepala keluarga tentunya. Ya, nanti saudara lihat ada masalah di keluarga Daud. Tamar diperkosa oleh Amnon. Amnon ini saudara tiri dari Absalom. Absalom ini
adiknya itu Tamar. Ya, dia naksir sama Amnon, instead of minta malah diperkosa. Ya, nanti saudara baca kisahnya dalam pasal 13. Ya, ada juga pasal 14 pemanggilan dan kembalinya Absalom. Kemudian mulai pasal 15 terjadi pemberontakan menyerang Daud. Lalu pemberontakan dari Sheba. Siapa ini Sheba? Sheba ini dicatat dalam 1 Samuel 2 ayat 12. Ini dipercaya sebagai orang yang memiliki pengaruh dalam kerajaannya Saul, saudara. Ternyata masih ada sisa-sisa Saul yang berusaha memberontak terhadap Daud. Dia pikir Daud udah mulai lemah nih. Ya, ternyata dia salah, Daud bisa mengalahkan Sheba ini. Ya, pemberontakan ini. Lalu kemudian dari sini kita masuk ke bagian yang terakhir dari hidup Daud di 2 Samuel. Penghakiman Tuhan atas Israel. Pasukan-pasukan pahlawan Daud, lagu pujian Daud, kata-kata terakhir Daud, orang-orang Daud yang gagah perkasa, pasal 23, penghakiman Tuhan atas Daud, pasal 24 sampai 1-25. Daud itu ada 2 dosa yang besar. Ya. Dosa pertama dia berzina dengan Batsheba. Dosa yang kedua adalah dia melakukan sensus, saudara. Dia mencatat jumlah tentara yang ada di Israel. Apa salahnya sih sebenarnya? Kenapa orang sensus kok malah disalahin? Padahal kan itu bagus. Ternyata ya para teolog berpendapat Tuhan nggak mungkin kasih penghakiman kalau orang itu nggak bersalah, nggak mungkin. Ya, jadi banyak teolog berpendapat karena Daud melakukan itu out of pride. Karena kesombongannya, merasa hebat, merasa gagah, dia menghitung orang-orangnya, segini-segini, oke lah, kita bisa menang, gampang. Tuhan tentunya tidak senang karena di pasal-pasal awal Daud itu begitu bergantung sama Tuhan. Dia berdoa, Tuhan boleh nggak kami menyerang? Iya, serang. Yang ini Daud merasa hebat, lalu Tuhan pakai Nabi Gad untuk menghukum Daud. Lalu terjadilah kelaparan di Israel pada saat itu. Nah saudara, itulah isi dari kitab 2 Samuel ya. Jadi 1 Samuel itu lebih fokus kepada Samuel dan Saul. Kemudian mulai Daud muncul sebagai pahlawan. Dan di pasal 2 lah kita melihat hidup dari Daud yang benar-benar dicatat dari awal dia memerintah sampai akhir hidupnya. Ya, nah apa bayangan yang bisa kita ambil dari 2 Samuel terhadap Kristus di Perjanjian Baru? Kristus adalah penggenapan dari perjanjian Daud ya, Davidic covenant dengan Daud. Ia adalah anak Allah dari garis keturunan Daud yang akan memerintah selama-lamanya. Itu ada ayatnya yang tadi saya sudah sempat singgung. Kemudian yang kedua, Daud itu sempat membuat lagu dengan bentuk pujian di akhir hidupnya yang dicatat dalam pasal 22 ayat 2 sampai 51. Sekali lagi sama seperti Hana, Daud menyatakan Allah itu, Yahweh itu rock atau batu karangnya, pembebasnya, tempat perlindungan dan penyelamat Israel. Nah itu semua adalah gambaran dari Yesus, saudara. Apa yang Daud katakan dalam lagu-lagu tersebut, Yesus adalah batu karang. Yesus adalah pembebas itu dalam Roma 11, 25, 27. Yesus tempat perlindungan dalam Ibrani 6 ayat 18. Yesus penyelamat kita itu ada di dalam Lukas 2 ayat 1, 2 Timotius 1 ayat 10. Jadi Yesus menggenapi apa yang ada di dalam hal-hal tipologi di dalam 2 Samuel. Dan yang terakhir untuk kita bawa pulang setelah kita belajar informasi mengenai 2 Samuel. Yang pertama, saudara, aplikasinya bagi kita. Rahasia kebesaran Daud adalah kesadaran bahwa ia bukanlah otoritas tertinggi atau terakhir. Kalau kita mau sukses, belajarlah seperti Daud di awal-awal hidupnya. Bahwa dia sadar benar dan menghargai keberadaan Tuhan. Saudara dan saya kalau mau sukses dalam hidup ini, berhasil dalam hidup ini, saudara harus tahu bahwa Tuhanlah pemilik hidup kita. Tuhanlah pemilik semua yang kita miliki, rumah kita, mobil kita, anak-anak kita. Semua yang kita punya itu punya Tuhan.
Kalau kita punya sikap hati seperti ini, maka Tuhan akan senang dan kita akan berhasil dalam hidup ini. Yang kedua, Daud adalah orang tua yang penuh kekacauan. Sukses secara publik, namun belum tentu berhasil dalam kehidupan private atau pribadi. Dan Daud mengajarkan kepada kita untuk benar-benar watch ourselves, agar sampai kita jangan berhasil di publik saja, tapi kehidupan private kita gagal. Dan ada begitu banyak contoh hamba-hamba Tuhan yang sudah jatuh dalam hal ini. Saudara dan saya berdoa buat, saudara semua berdoa buat saya. Juga Pak Ade yang sudah melayani, Hani dan Hari yang melayani. Kita benar-benar watch ourselves, karena kita harus sukses di hadapan manusia selain keluarga kita juga tentunya. Tidak ada yang kebal, kita semua dicobai dan punya tantangan masing-masing dalam hal ini. Daud gagal karena perjinahan. Demikian juga banyak hamba-hamba Tuhan yang gagal karena hal ini. Karena itulah, saudara, jangan sampai Tuhan menarik privilege itu sehingga kita jadi menyesal di kemudian hari. Berhasil di publik, yes. Kalau Tuhan kehendaki, berhasil di kehidupan pribadi itu juga sama pentingnya. Yang ketiga, saudara, pria yang besar bisa berdosa secara menyedihkan. Dibutuhkan kewaspadaan kita terhadap dosa. Iblis itu sangat lihai, sangat pandai menipu, dan dia akan menyerang titik-titik lemah kita. Saudara tahulah apa kelemahan saudara, dia akan serang terus. Ada orang yang lemah dalam bentuk iri hati misalnya. Ada orang yang lemah terhadap uang sehingga gampang digoda. Akhirnya korupsi, judi, kedukun, dan lain-lain. Ada orang yang lemah terhadap rokok, alkohol, seks, dan sebagainya. Saudara dan saya harus hati-hati. Saul orang besar, Daud orang besar, mereka pun gagal. Samuel pun gagal, karena Samuel juga punya istri yang banyak juga ya. Kalau saya nggak salah. Saya lupa isinya berapa ya, nanti sudah cek lagi. Tapi anak-anaknya juga bukan anak-anak yang memuliakan nama Tuhan, anak-anaknya Samuel, saudara. Orang besar bisa gagal, orang yang tidak ada apa-apanya juga bisa gagal, jadi hati-hati. Yang keempat, sangat penting untuk mengaku dosa dan bertobat. Dan ini yang menjadi perbedaan antara Saul dan Daud. Saul itu kalau dikasih nasihat, dia ngeyel. Dan dia berusaha argue. Tapi Daud enggak. Daud mengakui, bahkan nanti kalau saudara baca Mazmur 32 kalau saya nggak salah, dan Mazmur 51, itu Daud mengaku dengan terus terang kesalahannya. To you alone, O Lord God, I commit this sin. Jadi kalau saudara berdosa, jangan nyalain siapa-siapa, salahin you yang ambil keputusan. Yes, iblis mengambil keuntungan. Yes, iblis membuat surrounding kita sehingga kita bisa salah dan berdosa. Tapi begitu keputusan itu diambil untuk berdosa, saudara bertanggung jawab sepenuhnya. Makanya waktu Adam dan Hawa berdosa, digoda iblis, bukan hanya iblis yang dihukum. Adam dan Hawa pun dihukum. Jadi ada konsekuensi dosa dan saudara harus bertanggung jawab. Mari belajar seperti Daud, kita bisa fail, kita bisa gagal, tapi kalau kita dikoreksi, kita bertobat dan jangan ulangi lagi. Ya. Lalu yang kelima, kebesaran kasih karunia Tuhan atas Daud, atas Saul itu benar-benar terlihat dalam 1 Samuel dan 2 Samuel, khususnya juga dalam kehidupan Daud. Dan yang terakhir, antisipasi kedatangan Yesus Kristus putra Raja Daud. Mari kita mempersiapkan diri ya untuk menghadapi kedatangan Yesus yang kedua. Ya, pada waktu itu mereka menantikan Mesias, tentunya baru digenapi beberapa ratus tahun kemudian di kitab Matius. Tapi kita sekarang hidup dalam penggenapan Yesus yang sudah melakukan tugasnya, dan tugas kita adalah sekarang mempersiapkan diri menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, saudara, belajar seperti ini akan membuat saudara belajar Alkitab lebih enak, karena saudara ngerti saat saudara baca sebuah kitab ini urutannya lagi ada di mana, gitu ya. Jadi kalau saudara ingat apa yang sudah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu mengenai berapa tahap itu? 9 tahap kehidupan bangsa Israel, ya. Nah, jadi
yang dari 9 tahap ini 1 Samuel dan 2 Samuel dan seterusnya itu ada di United Kingdom. Nanti di kitab Raja-Raja mereka pecah kerajaannya. Ya, jadi ada masa Primeval, Patriarchal, Exodus, Conquest, Judges, dan kita tadi ada di United Kingdom karena di situ kerajaan Israel bersatu. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, itulah summary, intisari 1 Samuel dan 2 Samuel. Sampai di sini, apakah ada komentar dan pertanyaan yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua ya? Wah, hebat. Oke. Capek juga ya ngedengerin saya 1 jam ngoceh ya. Oke. Baik, sekedar review saja mungkin 1 or 2 minutes ya untuk saudara, apakah saudara ingat atau tidak. Grace, kitab 1 dan 2 Samuel itu menggambarkan masa apa di dalam sejarah bangsa Israel? Masa apa tadi? Baru aja disebut. 1 sama 2 Samuel. Masa tidak ada raja. Masa kerajaan bersatu. Oh, United Kingdom. Iya, United Kingdom. United Kingdom. Oke, Tante Meme, Tan, kira-kira kitab 1 Samuel itu yang tulis siapa, Tan? Kitab 1 Samuel, ya Samuel. Selain Samuel, siapa lagi, Tan? Nathan dan Gad. Ya, oke, Ya. Nathan dan Gad, betul. Thank you, Tante. Oke, Hari, pelajaran apa yang kamu bisa ambil dari hidup Saul? Ambil Harus ganteng. Biar jadi raja. Harus ganteng, harus iri hati, harus jangan sombong. Apa, hati. Hari? bantuin dong. Kalau itu sih apa mesti nurut sama Tuhan. Soalnya dia suka ini kan ambil ini sendiri, Ya, Utang sendiri. keputusan sendiri. ya, betul. Ya, itu kita mesti belajar ya dari Raja Saul, kesalahan-kesalahannya ya. Oke, kemudian Novi. Yang mana ya? Bingung. Coba Nov, ada bayangan apa atau foreshadowing, salah satu foreshadowing yang bisa diambil dari kitab Samuel, 1 Samuel yang digenapi di dalam diri Yesus apa, Nov, misalnya? Yang doanya Hana ya. Ya, betul. Very good ya, doanya Hana ya. Di situ Yesus dinyatakan sebagai batu karang dan seterusnya. Very good. Oke. Pak Ade, nah Pak Ade agak susah dikit dah. Tujuan kitab 1 Samuel apa Pak Ade? Ada 3 itu. Tujuannya ya. Ya. Ya salah satunya memberi Tuhan memberikan raja bagi Ya. bangsa Israel. Ya, untuk menggenapi janjinya ya, bahwa suatu hari akan ada raja di Israel. Ya, good. Iren, siap Ren? Ya. Oke Ren. Daud punya berapa istri Ren? 7. Berapa? 7. 7 istri. Oke Ren. Coba sebutkan satu sisi baik Daud dan satu sisi buruknya Daud. Sisi baik Daud adalah mengandalkan Tuhan. Ya. Sisi buruknya itu memiliki banyak istri. Iya benar bisa. Ya, Daud tidak tahan dengan dosa seks ya. Oke. Pertanyaan dong, Cayang, mumpung Iya. lagi ngebahas si Daud. Apa? Itu kenapa Tuhan menegur Daudnya pada waktu dia berzina sama Batseba saja doang? Yang lain-lain sama istri yang 6 yang lain itu kok Tuhan nggak tegur? Yang dicatat itu, jadi kita nggak tahu yang lain-lainnya. Kalau itu dicatat dan di-include di dalam
2 Samuel, ya berarti Tuhan menganggap itu yang terbesar dan yang terpenting gitu. Kita nggak tahu yang lain-lain lagi, yang dicatat 2 aja pokoknya. Soalnya membunuh, Ci. Ya berat lah ya. Bunuh juga. Berzina dan membunuh, ya betul. Ya, jadi ya karena Tuhan menganggap itu penting untuk dijadikan pelajaran bagi bangsa Israel dan bagi kita semua tentunya ya. Gitu. Budi, terakhir Bud. Masih ada di situ nggak Bud? Gimana nih Budi? Mana sih Budi? Budi. Adanya Ibu Budi nih yang ada nih. Ada Mama Budi nih. Nah ini dia, ini Budi. Terus ada mamanya juga. Ya. Bud, coba Bud sebutkan salah satu praktikal aplikasi yang Budi bisa ambil dari kitab 2 Samuel, Bud. Itu apa ya? Ada 7 Bud, banyak tuh. Aplikasi. Pertanyaannya apa? Iya, aplikasinya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari 2 Samuel? Pelajaran yang bisa kita. Iri hati itu berat. Ayo Bud, masih ada yang lain Bud, walaupun udah dibantu 1 tuh Bud. Tadi apa sih? Iri hati. Iya, iri hati. Waduh. Sekarang baru dengar suka lupa lagi kok. Oke, yang penting itu misalnya mengaku dosa itu penting ya Bud, seperti Daud itu kan bisa tuh ya. Lalu kita harus memperhatikan kehidupan di pribadi kita lebih baik lagi dibanding memperhatikan apa yang keluar gitu ya. Oke, ya jadi saya berharap pelajaran pada hari ini benar-benar bisa memberkati kita, bukan hanya saudara seperti dengar dongeng atau cerita, tapi ada pelajaran rohani yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini. Dan minggu depan kita akan masuk kepada 1 dan 2 raja-raja. Ya, di mana nanti muncul anak Daud yang akan memerintah, yaitu Salomo. Oke, baik, mari kita ambil